Itu apaan sih? Ntar deh. Dulu dah. Break dulu. Oke, lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Labiu. Hari ini kita bakal banyak ngobrolin tentang antar pesona dengan teman saya. Halo. Mau dikenalin? Kenalin sendiri aja lah ya, gede lah ya. Boleh. Kalau dikenalin kayak anak SMP. Halo, saya Muhammad Zaki Ilham. Udah gitu aja. Iya. Ya udah. Jadi untuk sekarang tuh kita ngobrol-ngobrol santai aja. Iya. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan juga sih Oke. sebenarnya. Apa nih pertanyaannya? Yang pertama itu kita mulai nih ya. Iya. Oke. Yang pertama adalah gimana first impression lu ke gua? First impression gue kalau ini mau berapa menit atau mau 2 SKS jelasin atau gimana? Kalau bisa sih gue pengennya sih sampai 4 semester nih. 4 semester. Oke, siap. Bisa kok. Memori bisa nggak? Nggak bisa kayaknya. Nggak bisa kayaknya. Simple aja. First impression gue ke Fadil nggak jelas nih. Sokap banget gitu jadi orang. Gue tuh mager temenan sama dia, mau males dia. Gue diajak makan, gue ngindar, gue cabut ke kosan. Diajakin nongkrong, nggak deh, gue ada urusan ke kosan. Diajakin makan, gue ada makanan di kosan duluan ya. Emang gue nggak jelas itu. Lu terlalu sokap untuk gue ya? yang introvert asli. Lu terlalu sokap untuk gue yang introvert. Tapi ternyata iya sebenarnya Fadil baik, cuman emang dasarnya dia sokap. Baik banget. Alhamdulillah. Mungkin salah satu temen yang paling dekat sama gue di kuliah. Dia banyak pelukannya, nanti aja kita sayang buat akhir ya. Oke. Kita masuk ke pertanyaan kedua kali ya, biar asik dulu ya kan. Biar kita bisa bahas itu terus. Iya. Capek nggak sih? Nah, kalau misalnya nih yang lu rasain nih dalam hubungan pertemanan kita, itu tuh iklim seperti apa sih? Maksudnya kayak kondisi seperti apa, situasi seperti apa yang sering kita buat, yang sering kita apa namanya? Zaki. Bukan salah. Oh, Yang kita rencana kayak misalnya nih situasinya lebih sportif kah apa gimana gitu. Kondisi hubungan pertemanan kita. Ya. Jadi kondisi hubungan pertemanan kita semua karena nggak kita berdua doang. Tapi kalau ditanya kita berdua doang, saling hina. Bukan saling hina sih, bahasa kasarnya saling hina. Tapi lebih ke arah kita saling mengkritisi satu sama lain. Tujuannya apa? Ya, tapi ketika kita saling mengkritisi, saling mengkoreksi satu sama lain, ya kita cuma lagi ngobrol berdua doang. Tujuannya apa sih? Ya tujuannya ya kita manusia. Kita manusia yang punya keterbatasan untuk melihat salahnya kita. Ketika lagi ngobrol berdua dan punya sudut pandang lain tentang diri kita, oh gue ternyata seperti ini ya, oh gue punya salah seperti ini ya, gue punya kekurangan seperti ini ya. Itu sih yang paling sering tercipta di antara kita berdua. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk mengupgrade diri kita masing-masing. Gak ada niatan untuk menjatuhkan. Ke ini sih ya, kayak misalnya kayak merasa dijadiin hubungan itu kayak cermin gitu ya. Betul. Jadi untuk bisa ngelihat apa salah apa kurangnya Ya. gitu. Dan juga jadi motivasi sih memang. Jadi motivasi. Kalau dari gua sih kayak ya kalau misalnya ngobrol berdua yang kata lu bilang tadi saling hina itu. Iya, bahasa kasarnya saling hina. Saling hina itu jadi motivasi kayak oh berarti kesalahan gua ada di sini. Oh berarti ini yang harus gua perbaiki. Ada perubahan apa harus dari mananya gitu. Oke. Nah, terus ini ada pertanyaan yang ketiga ya. Daya tarik apa sih yang membuat lu tuh mau jadi teman gua? Daya tarik apa? Ini gampang sih. Kan tadi gue udah jelasin bahwa awalnya gue nggak mau temenan orang. Tapi kenapa bisa tiba-tiba temenan dan dekat? Ada satu momen gue masuk rumah sakit, di orang ini care banget. Dan semenjak momen itulah gue mau temenan sama mereka.
Tapi kalau ditanya hal apa ya karena mereka baik. Tapi momennya adalah itu. Tapi kalau kata Fadil tuh pernah ngomong apa sih dia? Yang kenapa kita bisa deket banget padahal kita baru kenal. Lu masih ingat gak? Iya, itu sebenarnya gue ngambil dari TikTok. Iya. Jadi kalau kata TikTok berdasarkan TikTok, jadi tuh sebelum kita lahir tuh kita tuh udah pernah ketemu di alam, bro. Katanya gitu. Padahal kita belum sampai setahun tapi udah deket banget gitu. Parah, udah kayak keluarga ya. Iya. A sampai Z nya tahu semua. Asli. Dan kalau misalnya mungkin dari gua kali ya. Dari gua sih kalau misalnya ada tarik, yang pertama udah jelas baik, care banget, dan maksudnya bisa kelihatan dari di berbagai hal, kayak mungkin waktu pas HP Gani hilang. Jadi kan HP Gani hilang, lu mau nggak mau terus dapat tuh HP. Kan lu nyari sampai lu buat gimmick keluar nggak jelas kemana dulu, sampai ketipu, yang ngambil ketipu. Si maling kita tipu. Si maling kita tipu. Makanya jadi maling ya. Jadi maling. Kita boleh share win rate kita nangkap maling HP ya. Boleh. Kita HP Awan, HP Gani di maling. Iya. Dan dua-dua dapat. 2/2 100% win rate kita. Nggak kena. Dukung kita jadi presiden. Maka maling-maling akan kita tipu. Siap-siap buat maling-maling di luar sana. Sama satu lagi tuh, kalau dari tadi yang masih tentang daya tarik tadi tuh, gue suka dengan berpikiran kritis dan sebenarnya kalau kasar sih licik ya, cerdas. Cerdik. Cerdiknya itu kayak yang tadi dibilang, menipu, malingnya ketipu gitu. Malingnya aja ketipu. Itu tuh yang gue suka daya tarik di situ, karena punya pemikiran yang meluas lah dan wawasan yang emang luas juga. Maksud gue kalau bohong itu nggak bisa kelihatan. Masih kelihatan sih. Nah, terus pertanyaan yang keempat nih, pernah nggak sih ada masalah gitu di antara kita yang itu juga dipengaruhi oleh mungkin juga dari sifat kita masing-masing, dan juga atau mungkin malah si masalah ini yang mempengaruhi sifat kita gitu. Pernah nggak sih di antara kita ya? Sebenarnya permasalahannya sebenarnya bukan permasalahan antar personal jatuhnya, tapi kita merasa kita selalu bersama-sama, tapi kita ngerasa kita nggak punya perkembangan apa, dan menurut gue itu masalah. Kita setiap hari bareng-bareng ya. Tapi kenapa kita setiap hari bareng-bareng bukannya tambah baik bareng-bareng, tapi kok malah ada suatu kemunduran, stuck. Permasalahannya adalah mungkin bisa dibilang dari sifat kita. Ketika itu ya, sifat kita yang masih belum bisa meninggalkan sifat anak-anak SMA-nya. Ya, kok sifat anak SMA yang kayak di jalan diganggu dikit pengen dikejar. Pernah kejadian. Pernah ya, waktu itu kan ada kejar kan, kita kejar lagi. Emang kadang-kadang tangan suka ngegas ya. Ada kita. Berarti bisa dibilang kalau untuk konflik yang benar-benar secara antar personal yang sebenarnya antara kita doang, kayaknya nggak ada sih, belum. Mungkin ada, tapi nggak ada yang sampai dianggap sebagai sebuah konflik besar sih. Tapi menurut gue ya itu sebagai suatu permasalahan besar yang ketika kita ngerasa suatu kemunduran bareng-bareng, bareng-bareng itu permasalahan besar. Buat gue pada saat itu, dan gue sampaikan ke semuanya. Gue nggak tahu buat mereka tuh kayak gimana. Tapi kalau buat gue sih emang itu juga jadi satu masalah sih. Jadi kayak kok ya benar kayak tadi yang lu bilang tadi, kayak kenapa kita bareng-bareng gak bisa maju bareng-bareng. Iya, kita udah sama-sama terus, kenapa nggak bisa maju sama-sama ya. Padahal kalau kita majunya bareng-bareng, punya kemampuan beda-beda, seharusnya lebih dibandingkan bisa maju sendiri dong. Iya betul, harusnya bisa. Kayak misalnya nih, ketika lu berada sendiri mungkin lingkup lu hanya sebesar apa gitu, kayak hanya sebesar ya kecil lah, nggak terlalu besar banget. Tapi ketika lu rame-rame bareng-bareng ya mungkin lingkupan lu bakal lebih luas lagi. Betul. Dan juga kalau lu mau menjangkau yang lebih luas dengan cara ya lu harus meluaskan lingkup lu. Nah tadi kan kita ngebahas tentang kemunduran ya. Gimana sih lu menyikapi soal kemunduran dan kemajuan dalam hubungan antar personal? Kalau kemunduran mungkin udah kejawab kali ya. Kemajuannya
Gue percaya gini, ketika lo mau terbang setinggi elang, maka bergabunglah dengan para elang. Dan ketika gue melihat teman gue yang sudah memiliki suatu kemajuan, baik secara individu ataupun secara kemampuan, gue akan support. Dan ketika dia terbang semakin tinggi, gue bakal bantu dan ikut di belakang. Karena bagi gue mungkin dia elang, dan kalau gue mau terbang setinggi elang, gue harus ikut terbang bareng elang. Kalau gue mau terbang setinggi elang tapi gue mainnya sama burung dara, ya nggak bisa. Ya, paling jadi gini-gini. Iya. Digini-giniin doang. Ya. Sini gitu kan. Itu malah bukan terbang, malah turun lagi. Iya, malah turun lagi. Gimana ya kan? Balik lagi ke kemunduran lagi. Munduran Pak. lagi, betul. Oke, quotes-nya berarti tadi apa? Kalau lu mau terbang setinggi elang, maka bergabunglah dengan para elang. Nice. Nih, ini pertanyaan terakhir nih. Bisa nggak sih lu mendefinisikan atau memaknai keterlibatan emosional dalam sebuah hubungan? Gini, menurut gua keterlibatan emosional sangat penting dalam hubungan. Tergantung nilai atau value dari hubungan tersebut. Ketika value dari hubungan tersebut semakin tinggi value-nya, maka semakin besar pula emosional yang digunakan dalam hubungan tersebut. Emosional itu ya rasa senang, rasa sedih, rasa marah, ya rasa-rasa yang dihadapkan oleh hati. Dan semakin tinggi value-nya dalam suatu hubungan, maka rasa emosional yang terdapat maka akan semakin beragam. Dan gue ngerasa di hubungan pertemanan gue yang saat ini level emosionalnya sangat tinggi. Karena ya menurut gue value dari hubungan pertemanan ini sangat tinggi. Kita nggak hanya sebatas teman kuliah, kita nggak sebatas rekan kerja, tapi udah selahnya seperti keluarga. Kalau lo sendiri? Kalau dari gua sih Ini penutup nih, jadi penutup Oke, nih. penutup ya. ya. Ini biar sekalian kita tutup kali Biar ya. kita tutup nih sekalian. Soalnya nih. kasihan kan memorinya ya. Iya. AA soalnya ada job lagi ya di sini. Oh iya. Sibuk ya? Sibuk. Jangan lagi sibuk soalnya. Kalau dari gua ya memang dalam suatu hubungan pasti udah bisa kita nggak melibatkan sebuah emosional gitu kan. Jadi kayak ya kalau misalnya nggak ada emosional ya pasti nggak ada hubungan. Iya. Berarti lu nggak terhubung gitu. Dan emosional juga nggak terbatas cuman sekedar emosi marah doang, tapi emosional tuh banyak kayak sedih, seneng dan segalanya. Dan harapan sih ini malah kita masuk aja langsung ke harapan ya. Ke harapan gue sih hubungan antar pesona kita dan teman-teman kita lainnya tuh makin lama makin baik. Iya. Dan juga kalau bisa juga yang diharapkan gue sih kayak kan ini kan membahas tentang emosional ya, emosional tadi tuh itu tuh bisa jadi lebih baik terus. Jadi kita punya dari masing-masingnya punya kecerdasan emosional gitu. Dan semoga makin baik-baik saja sih pertemanannya, jangan sampai kenapa-napa lah. Udah gila bestie habis gak sih? Bestie habis Like we are brother from another mother. Anjing. Itu penutup dari kita. Kok gue nutup? nggak apa-apa. We are the brother apa From another mother and without father. Baru mau ngomong gitu gua. Oke, segitu aja, sekian dari saya ya. Dan terima kasih banyak Jeki udah mau berada di video kali ini. Sama-sama. Membantu saya. AA lagi sibuk kan. Iya, makasih ya udah menyempatkan Iya, waktu ya. sama-sama. Karena emang pertemanan yang baik adalah bukan ketika waktu yang luang, tapi meluangkan waktu. Bukan cari waktu kosong tapi menciptakan waktu kosong. Ya, itu dia. Oke, mungkin kita bertemu di video selanjutnya. Kalau misalnya kurang-kurang kata atau bahasa yang kurang baik, mohon dimaafkan dan dadah. Nggak record buat bis. Dilema nyalain ini.